Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Adik-adik sekolah minggu tentunya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun kita ibadahnya di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa duduk yang rapi, duduk yang tertib, dengarkan firman dengan baik, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Nah adik-adik, Miss-nya mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Halo, kasih 1, Kasih 2, sukacita, Damai. Adik-adik siap memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Apa kabar? Nah adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Shalala haleluya, shalala haleluya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Lasni dengan tema meneladani sikap jemaat yang ada di kota Berea. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memberikan waktu bagi kami dalam ibadah digital kami pagi ini Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon berkati kami Tuhan, agar kami punya hati, telinga, dan pikiran yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dalam melakukan aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan bercerita mengenai sikap dan perilaku jemaat di kota Berea. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Pagi ini kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 10 dan 11. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan seterusnya sampai ayat 15, adik-adik boleh baca di Alkitabnya masing-masing. Sebelum Miss mulai bercerita, Miss mau tanya, apakah adik-adik sekolah minggu mampu membedakan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang tidak benar? Iya, kalian pasti mampu untuk membedakannya. Karena apa? Kalian sudah mengetahui mana yang benar. Untuk dapat mengetahui mana yang benar, itu dapat kita peroleh dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian juga perilaku jemaat di kota Berea. Mereka mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum Miss memulai cerita, Miss juga mau menerangkan sedikit di mana kota Berea itu. Kota Berea itu terletak di bagian selatan Makedonia dan masih ada di bagian benua Eropa. Di kota Berea terdapat orang-orang Yahudi yang hidupnya sebagai pendatang, atau bahasa kita sekarang disebut perantau. Nah, adik-adik duduk yang manis, Miss akan memulai ceritanya. Cerita ini diawali dari kisah penganiayaan Rasul Paulus dan Silas yang terjadi di kota Tesalonika. Di sana mereka memberitakan firman Tuhan. Setelah 3 minggu, ternyata banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan dan pengajaran Rasul Paulus dan Silas. Namun, banyak juga orang yang tidak percaya, bahkan menentang pengajaran Rasul Paulus dan Silas tersebut. Sehingga orang-orang yang tidak percaya ini menghasut preman-preman, orang-orang jahat yang ada di kota Tesalonika untuk membuat kekacauan di kota dan mengganggu pelayanan dari Paulus dan Silas. Namun orang-orang percaya tadi menolong, mengamankan Rasul Paulus dan Silas dengan menyuruh mereka pergi ke kota Berea yang berjarak 80 km dari kota Tesalonika. Di sana, Paulus dan Silas tetap memberitakan firman Tuhan. Mereka menyampaikan kabar bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa. Di sana, orang-orang Berea dengan rela hati menerima pengajaran dari Rasul Paulus dan Silas. Dan tidak hanya menerima, mereka juga memeriksa, meneliti apakah pengajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas itu sesuai dengan kitab suci. Yang pada waktu itu kitab suci yang masih ada adalah Perjanjian Lama. Paulus dan Silas juga memberitakan mengenai Tuhan Yesus ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi yang kita sebut sinagoge. Karena dengan rela hati mereka menerima pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas, dan mereka juga memeriksa kembali kebenaran pengajaran-pengajaran itu, dan mereka menemukan bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus dan Silas benar dan sesuai dengan kitab suci. Mereka menerimanya dengan penuh sukacita. Karena itu banyak orang-orang di kota Berea menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka mendirikan gereja. Dan inilah sejarah berdirinya gereja Berea. Hal ini didengar oleh kelompok orang-orang yang tidak percaya dan menentang pengajaran
Rasul Paulus dan Silas di kota Tesalonika. Lalu mereka mengirim orang-orang ke kota Berea untuk membuat kekacauan dan mengganggu pelayanan Rasul Paulus dan Silas serta menggoyahkan iman kepercayaan orang-orang di kota Berea. Namun, karena mereka sudah menerima dengan sukarela dan belajar dengan firman Tuhan, mereka tidak tergoyahkan imannya. Hasutan-hasutan yang diberikan orang-orang dari Tesalonika mereka tolak. Tidak goyah sedikit pun iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan untuk menghindari kekacauan yang terjadi di kota Tesalonika, orang-orang Berea menyuruh Rasul Paulus untuk pergi ke kota yang lain meneruskan pelayanannya. Namun Silas dan Timotius tetap tinggal di kota Berea untuk beberapa waktu lamanya dan melayani mereka. Hingga dari kota Berea ini muncul seorang penginjil yang bernama Sopater, anak dari Virus. Sopater inilah nanti yang akan menemani Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan di kota-kota berikutnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan hari ini, pembelajaran apakah yang bisa kita ambil dari sikap dan perilaku orang-orang di kota Berea? Kita dapat belajar 3 sikap. Yang pertama, jemaat Berea memiliki hati yang tulus dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang tulus dan rendah hati, mereka menerima, mendengarkan pengajaran Rasul Paulus dan Silas. Dan mereka juga dengan sungguh-sungguh menyesuaikan, belajar, memastikan apakah pengajaran Paulus dan Silas itu sudah sesuai dengan kitab suci. Dan yang ketiga, setelah mereka memastikannya, mereka menerimanya dengan sukacita. Sehingga mereka bertumbuh dalam iman akan pengenalan akan Tuhan. Sehingga apapun yang datang, hasutan, gangguan yang dapat menggoyahkan iman mereka, itu tidak terjadi. Karena mereka teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang perlu kita teladani. Sikap dan perilaku jemaat Berea mengenai menerima dan belajar akan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga harus mempunyai sikap seperti jemaat di kota Berea. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi, khususnya situasi yang sekarang ini, kita tidak pernah goyah. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang terjadi sekarang ini karena situasi pandemi yang masih terus berlanjut, jangan sampai menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi kepada kita adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan akan tetap menyertai kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena itu, dekatkan diri kepada Tuhan. Melalui apa? Rajin berdoa, membaca firman, supaya kita tetap kuat dan Tuhan menolong kita. Dan Miss juga berpesan kepada adik-adik sekolah minggu yang sedang dan akan mengikuti ujian semester kenaikan kelas. Berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik sekolah minggu, memberikan kesehatan kepada kalian, memberikan kepintaran kepada kalian, sehingga kalian mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, dan kalian pada waktunya nanti dinyatakan naik. Tetap berpengharapan kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidupmu, supaya Tuhan senantiasa menolongmu. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk meneladani sikap dan perilaku jemaat Tuhan di kota Berea, di mana mereka dengan kerelaan hati mendengar pengajaran firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh belajar, memastikan kebenaran akan firman Tuhan sesuai dengan kitab suci. Kami juga Bapa, mampukan kami Tuhan, sehingga kami punya hati yang mau dengar akan firman Tuhan dan memegang kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah goyah. Dalam segala pergumulan kami, dalam segala situasi kami yang saat ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan
Tuhan akan senantiasa menolong kami. Kami juga berdoa Bapak untuk adik-adik sekolah minggu kami yang sedang dan akan mengikuti ujian semester kenaikan kelas. Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang menyertai mereka, mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti ujian tersebut dan mereka dapat berhasil dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, apa yang terjadi saat ini, pada waktunya nanti Kau akan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Pandemi ini akan berakhir dan kehidupan kami akan kembali penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik sekolah minggu, ya senang sekali ya Sir bisa memberikan pengumuman bagi adik sekolah minggu. Nah seperti biasa pengumuman kita yang pertama yaitu tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker bila keluar rumah dan makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Pengumuman yang kedua yaitu adik-adik harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan lain-lainnya. Nah pengumuman yang ketiga ialah persembahan ke sekolah minggu dapat dikirimkan melalui QR Code yang tertera di layar berikut ini atau dapat memberikan kepada orang tua yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Nah terima kasih ya adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Nah pengumuman yang selanjutnya yaitu tugas untuk adik-adik sekolah minggu yang hari ini. Nah tugas untuk kelas kasih yaitu menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 7a. Nah untuk tugas kelas sukacita dan kelas damai, nah di sini nanti bisa kita lihat ya ada tabel. Nah cuman tabelnya ini nggak berurutan gitu huruf-hurufnya, ada yang di sana, ada yang di sini. Nah lalu Sir, apa tugas yang mau kami kerjakan dari tabel-tabel ini? Nah dari sini tugas untuk adik sukacita dan kelas damai yaitu menemukan 10 nama kitab yang ada di dalam tabel yang acak ini. Bisa nanti disilamkan atau dibulatkan. Jadi jangan lupa yaitu menemukan 10 nama kitab, misalkan kitab Amsal dan lainnya. Oke? Nah selanjutnya adik-adik pengumuman kita yaitu di minggu depan kita akan mengadakan games untuk adik sekolah minggu. Gimana itu Sir gamesnya? Ada dong. Jangan lupa ya, siapkan minggu depan. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya nanti di sini Miss atau Sir-nya akan memberikan pertanyaan kepada adik sekolah minggu. Nah, lalu apakah langsung dijawab Sir? Iya, kita bisa langsung menjawabnya di kolom komentar di YouTube ya. Di kolom komentar di YouTube setelah ibadah sekolah minggu. Nah, siapa yang paling cepat menjawab dan siapa yang benar jawabannya, itulah yang akan menang. Oke adik-adik? Nah, selanjutnya kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu yaitu melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa doa Bapa kami dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan kita bernyanyi Bapak terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan serta terima berkat-Nya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memimpin kita untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh di hadapan Tuhan. Mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin.
Halo Miss, Shalom Sir. Sekarang saya akan mengucapkan ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Halo Miss dan Sir, nama saya Mikaela Floria Elizabeth Sitorus. Saya mau mengucapkan ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih Miss dan Sir. God bless you. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Miss dan Sir, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sir, hello Miss. Ayat hafalan hari ini 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih. God bless you. Miss, halo Sir. Saya di sini mau mengerjai tugas sekolah minggu saya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Sir. Saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seseorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Miss, Shalom Sir. Perkenalkan, nama saya Yusiana Anggita Romaria Sibarani. Sekarang saya akan menghafalkan 1 Timotius 4 ayat 12a. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Miss dan Sir. Perkenalkan, nama saya Triovita Sibarani. Saya akan menghafalkan 1 Timotius 4 ayat 12a. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekian, terima kasih dan salam sehat. Shalom Miss, nama saya Gracie Wright. Hari ini Grace akan menyampaikan ayat hafalan, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih Miss. Halo Miss, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan membacakan 1 Timotius 4 ayat 12a. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih Miss. Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss,
nama saya Katrina Borbu. Di sini saya mau membacakan ayat hafalan yang terambil dari Nats Alkitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terima kasih. Shalom. Shalom, Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuhan Yesus memberkati. Saya dan kesembilan buah itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Miss dan Sir. Terus memberkati.